Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Jasandra, NIM 20233047 dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sesuai dengan materi yang telah ditentukan, pada kali ini kita akan membahas mengenai perpajakan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pajak. Namun tentunya sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan pajak. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1 bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara atau wajib pajak kepada negara atau pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan masyarakat serta kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya oleh negara. Karena pemungutan pajak ini berdasarkan norma-norma dan diatur dalam undang-undang, maka setiap yang melanggar perpajakan atau menunda perpajakan serta berusaha menghindari pajak akan dikenakan sanksi secara hukum karena hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hukum. Nah, tentunya pajak ini tidak dikumpulkan semerta-merta oleh pemerintah, namun ada juga fungsi dan manfaatnya untuk masyarakat. Nah, karena ada dua pihak yang terlibat dalam pajak, yaitu pemerintah dan masyarakat, maka kedua belah pihak tersebut mendapatkan manfaat dari pajak. Yang pertama, manfaat pajak untuk negara. Negara menggunakan pajak untuk pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, misalnya seperti proyek yang bersifat produktif. Ada juga negara menggunakan pajak untuk self-liquidating namun tidak produktif, seperti dengan pembangunan monumen bersejarah, museum, dan lainnya. Negara juga menggunakan pajak untuk pengeluaran yang bersifat reproduktif, yaitu pengeluaran yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti pertanian dan lainnya. Dan negara juga mengeluarkan pajak untuk pembangunan yang tidak produktif seperti mengayomi anak yatim dan untuk pertahanan negara. Nah, di samping pajak memberikan manfaat untuk negara, tentunya masyarakat juga merasakan manfaat dari pajak itu sendiri, seperti negara juga menggunakan pajak untuk membangun infrastruktur seperti sekolah, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Negara juga menggunakan pajak untuk subsidi bahan bakar minyak dan subsidi pangan. Nah, ada juga untuk keperluan demokrasi seperti adanya pemilu dan pemilihan-pemilihan calon legislatif. Nah, juga ada dalam bentuk penyediaan transportasi umum untuk masyarakat. Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam pajak adalah seperti wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak atau pemungut pajak yang biasa disebut dengan Fiskus. Nah, yang pertama itu ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak juga terbagi atas dua. Yang pertama ada wajib pajak pribadi dan yang kedua ada wajib pajak badan. Nah, wajib pajak pribadi adalah orang pribadi atau individu yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau badan atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Wajib pajak itu sendiri memiliki hak dan kewajiban. Haknya adalah wajib pajak berhak atas pelayanan dan perlindungan atas segala informasi yang telah diberikan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan ketentuan perpajakan. Sedangkan kewajiban wajib pajak adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh wajib pajak. Adapun diantaranya, kewajiban wajib pajak yang pertama adalah mendaftarkan diri. Wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya atau usahanya untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, wajib pajak harus memberikan informasi tentang dirinya atau usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak wajib melakukan pembayaran
pelaporan, pemotongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai perpajakan. Dan yang terakhir, wajib pajak berkewajiban untuk memberikan keterangan dan penjelasan ketika adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pihak yang terlibat dalam perpajakan selanjutnya adalah Fiskus Pajak. Fiskus Pajak ini sendiri dalam undang-undang tidak disebutkan adanya, namun jika merujuk ke dalam bahasa Latin, fiskus artinya keranjang uang. Nah, namun dalam KBBI, fiskus memiliki arti sebagai pegawai pajak yang berkewajiban dalam hal memungut pajak kepada wajib pajak. Adapun beberapa fungsi fiskus pajak sebagai berikut. Yang pertama, memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan. Yang kedua, fiskus pajak berkewajiban melakukan evaluasi, pemantauan, dan pelaporan di bidang perpajakan, dan fungsi lainnya yang diberikan oleh pemerintahan atau Menteri Keuangan. Namun menjadi penjabat yang berwenang dalam pemungutan dan penarikan pajak tentu tidak semudah itu. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti adanya penerusan reformasi dari tahun 2016 mengenai perpajakan sesuai dengan pilar utama bisnis, yaitu bisnis yang efektif dan efisien, serta dengan basis data yang kuat. Tentunya juga harus melakukan evaluasi atau peningkatan pengumpulan rasio pajak agar tetap terjalannya serta tetap terdanainya usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh negara. Lalu dengan adanya sistem ekonomi global yang melibatkan negara lain dalam melakukan ekspor impor, maka itu juga menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak karena nantinya perpajakannya akan menjadi lebih berbelit-belit dan akan menyusahkan dalam pemungutan pajak, sehingga hal tersebut menjadi tantangan baru bagi Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya walaupun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak, terutama Fiskus, mereka harus dituntut tetap menjadi tauladan yang baik demi mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga tidak menurunkan minat masyarakat dalam membayar pajak. Baiklah, dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan, saya yakin hal ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.